Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada pembelajaran kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 12 tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Dalam materi reaksi redoks dan elektrokimia yang mau kita pelajari nanti di kelas 12 ini, antara lain reaksi redoks, kemudian penyetaraan reaksi redoks. Dilanjutkan nanti dengan sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Maka pada video kali ini materi yang mau saya jelaskan adalah tentang reaksi redoksnya. Maka sebelum kita ke penyetaraan reaksi redoks, tentunya kita harus paham dulu menentukan bilangan oksidasi yang kita singkat dengan bilog. Soal, tentukanlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa berikut. Di sini saya berikan contoh sebanyak 8. Yang pertama, berapa bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4? Kenapa yang kita tanyakan bilangan oksidasi Mn? Karena di dalam KMnO4 bilangan oksidasi K itu sudah diketahui, yaitu posisi 1 karena dia logam golongan 1A. Ini sudah kita pelajari sebenarnya di kelas 10. Jadi ada ketentuan-ketentuan bilangan oksidasi dalam senyawa. Cobalah dibuka nanti bukunya kelas 10 supaya diingat kembali. Kemudian selain daripada K, karena dia golongan 1, dalam senyawa ini O, oksigen, itu juga sudah ketentuan bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Maka untuk menentukan bilangan oksidasi Mn, kita totalkanlah semua bilangan oksidasi, yaitu bilangan oksidasi K, bilangan oksidasi Mn, dan 4 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Maka jika kita masukkan harga dari K positif 1 dan O negatif 2, maka hasilnya bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 7. Karena ini hanya untuk mengulang kembali, karena ini sudah kita pelajari di kelas 10, jadi saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Kemudian bagaimana menentukan bilangan oksidasi Mn dalam MnSO4? Karena di sini ada dua yang belum diketahui, yaitu Mn dan S. Yang diketahui baru O. Maka untuk menentukan Mn tidak usah kita menotalkannya, tapi hanya mengionkannya. Dimana jika MnSO4 diionkan, maka hasilnya Mn2 positif tambah SO4 2 negatif. Maka cara cepat untuk menentukan bilangan oksidasi Mn, lihatlah ionnya. Dimana ionnya ada 2 dan bermuatan positif, maka bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 2. Untuk yang ketiga, bilangan oksidasi S dalam MnSO4. Jadi sama halnya tadi dengan menentukan Mn, ya. Di sini juga karena dua yang belum diketahui, yaitu Mn dan S, maka tadi kita lepaskanlah dulu ionnya. Maka jika diionkan, MnSO4 menjadi Mn2 positif dan SO4 2 negatif. Maka tentunya Mn tadi bilangan oksidasinya positif 2. Sedangkan bilangan oksidasi O sudah ketentuan negatif 2. Maka untuk menentukan bilangan oksidasi S, kita totalkanlah semua bilangan oksidasi, karena ini senyawa netral, maka sama dengan 0. Maka positif 2 ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 negatif 2 sama dengan 0. Dari mana positif 2? Itu tadi bilangan oksidasi Mn. Sedangkan dari mana negatif 2? Itu ketentuan dalam senyawa bahwa bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Maka jika kita hitung berapa sekarang bilangan oksidasi S, tentunya sama dengan positif 6. Bagaimana bilangan oksidasi S di dalam K2SO4? Di sini K itu adalah juga golongan 1, maka sudah ketentuan bahwa semua golongan 1 mempunyai bilangan oksidasi sama dengan positif 1. Kemudian O negatif 2. Maka untuk mendapatkan bilangan oksidasi S, kita totalkanlah semua bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ini, kita samakan dengan 0. Maka kita masukkanlah harga bilangan oksidasi K positif 1 dikali 2 positif 2, dan bilangan oksidasi O negatif 2 kali 3
negatif 6. Maka bilangan oksidasi S tentunya sama dengan positif 4. Untuk nomor 5, bilangan oksidasi N dalam KNO2. Tentunya K positif 1, O negatif 2 kita masukkan dalam rumus. Berarti positif 1 ditambah bilangan oksidasi N ditambah 2 negatif 2 kali negatif 2. Karena O tadi negatif 2 sama dengan 0, maka bilangan oksidasi N sama dengan positif 3. Kemudian bilangan oksidasi N dalam KNO3. Kalau dalam KNO2 tadi positif 3, maka karena di sini bertambah O-nya 1, berarti bertambahlah negatifnya sebanyak 2, tentunya positifnya nanti akan bertambah juga 2 dari positif 3 menjadi positif 5. Maka bilangan oksidasi N dalam KNO3 sama dengan positif 5. Kemudian senyawa yang bermuatan atau senyawa ion. Berapakah bilangan oksidasi I dalam IO2 negatif? Nah, karena ketentuannya O negatif 2, maka untuk mendapatkan bilangan oksidasi O, kita totalkan semua bilangan oksidasi dalam senyawa atau dalam ion ini dan kita samakan dengan negatif 1 karena ionnya negatif. Maka bilangan oksidasi I ditambah 2 kali negatif 2 karena O-nya tadi negatif 2 sama dengan negatif 1. Maka bilangan oksidasi I sama dengan positif 3. Sama halnya dengan bilangan oksidasi Cr dalam Cr2O7 2 negatif. Ini juga senyawa yang bermuatan negatif. Kalau itu tadi di nomor 7 negatifnya 1, berarti kita samakan totalnya dengan negatif 1. Maka untuk yang nomor 8 ini karena ionnya ada 2 negatif, maka total dari bilangan oksidasinya kita samakan dengan negatif 2. Kita masukkanlah harga negatif 2 yaitu bilangan oksidasi O. Maka 7 kali negatif 2 sama dengan negatif 14. Maka 2 BOCr sama dengan positif 12, di mana bilangan oksidasi Cr sekarang sama dengan positif 6. Demikianlah cara menentukan bilangan oksidasi. Sebenarnya ini sudah, sekali lagi saya katakan, sudah paham karena sudah dipelajari di kelas 10. Tetapi inilah dasar kita nanti untuk melihat reaksi itu, apakah reaksi reduksi atau reaksi oksidasi, supaya nanti mudah kita untuk menyetarakan reaksinya. Baiklah, sebelum kita ke reaksi redoks, kita lihat dulu setengah reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi saja atau reaksi oksidasi saja. Misalnya dalam soal yang 4 ini, kita lihat dulu apakah reaksi A ini reaksi reduksi atau oksidasi, begitu juga dengan B, C, dan D. Maka kita lihatlah dari perubahan bilangan oksidasinya. Untuk MnO4 negatif bereaksi membentuk Mn2 positif, di mana bilangan oksidasi Mn di dalam MnO4 negatif sama dengan positif 7. Tentunya bagaimana cara menentukannya sudah paham karena kita sudah berlatih tadi di atas. Nah, sebenarnya lebih cepatnya ini O negatif 2 kali 4 berarti negatif 8, tambah berapa supaya negatif 1, tentunya positif 7. Untuk Mn2 positif, bilangan oksidasi Mn sama dengan muatannya positif 2. Maka sekarang terjadilah perubahan bilangan oksidasi Mn dari 7 menjadi 2 atau positif 7 menjadi positif 2. Tentunya ini adalah berkurang, kita sebutlah reaksi reduksi. Untuk yang B, kita carilah bilangan oksidasi S di kiri dan S di kanan. Ternyata bilangan oksidasi S dalam SO32 negatif sama dengan positif 4. Dari mana itu? O negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Tambah berapa supaya negatif 2? Tentunya tambah positif 4. Begitu juga dengan S dalam SO4 2 negatif. Karena O di sini bertambah 1 dari 3 menjadi 4, berarti negatifnya bertambah 2 karena 1 O memiliki 2 negatif. Maka supaya ini nanti setimbang atau sama, maka S di sini mempunyai bilangan oksidasi positif 4, di sini akan naik 2 menjadi positif 6. Maka perubahan dari bilangan oksidasi S positif 4 ke positif 6 itu bertambah. Kalau bertambah kita sebutlah reaksi oksidasi. Begitu juga dengan bilangan oksidasi V, VO positif dengan VO2 positif. Karena O itu negatif 2, maka berapa tambah negatif 2 supaya positif 1? Tentunya positif 1.
Kemudian dalam VO2 positif, O negatif 2 kali 2 berarti negatif 4. Berapa tambah negatif 4 supaya positif 1? Tentunya positif 3. Maka bilangan oksidasi V di kiri positif 1, di kanan positif 3, berarti bertambah. Kalau bertambah reaksi ini reaksi oksidasi. Yang keempat, Fe3 positif berubah menjadi Fe2 positif. Karena ini masing-masing adalah ion yang satu atom, satu unsur, maka langsunglah muatannya itu menjadi bilangan oksidasinya. Fe3 positif berarti bilangan oksidasinya positif 3. Fe2 positif berarti bilangan oksidasi Fe-nya positif 2. Maka perubahan dari 3 atau positif 3 menjadi positif 2 tentunya itu adalah berkurang, maka kita sebutlah reaksi reduksi. Baiklah, sekarang kita lihatlah contoh reaksi redoks. Redoks artinya di dalam satu reaksi terdapat reaksi reduksi sekaligus dengan reaksi oksidasi. Terdapat penurunan harga bilangan oksidasi dan juga kenaikan harga bilangan oksidasi. Tuliskan perubahan blok unsur dalam reaksi berikut dan tentukan reaksi reduksi dan oksidasinya. Ada 4 soal yang kita berikan. Kita mulai dari soal A. HCl tambah Zn menghasilkan ZnCl2 tambah 2. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk HCl, kita lihat ya bahwa dalam senyawa bilangan oksidasi H itu sama dengan positif 1. Berarti dalam HCl bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Tetapi di dalam H2, karena ini adalah molekul yang beratom sejenis diatomik, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Maka dari positif 1 bilangan oksidasi H di kiri menjadi 0 bilangan oksidasi H di kanan, tentunya itu adalah berkurang. Maka H atau H di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi, kita sebut itu dengan reduksi. Untuk Zn di kiri karena dia atom bebas berdiri sendiri, maka bilangan oksidasinya tentunya sama dengan 0. Dalam ZnCl2, maka nanti jika kita ionkan ZnCl2, maka ionisasinya Zn2 positif tambah 2Cl negatif. Maka jika kita ionkan seperti ini, muatannya itulah menjadi bilangan oksidasinya berarti sama dengan positif 2. Maka bilangan oksidasi Zn dari 0 ke positif 2 ini tentunya itu mengalami pertambahan. Jika dia bertambah atau naik, maka disebutlah itu reaksi oksidasi. Soal B. Reaksi Cl2 tambah Ki menghasilkan KCl tambah I2. Cl2 adalah molekul beratom sejenis, maka bilangan oksidasi unsurnya sama dengan 0. Sama halnya tadi H2, Cl2, U2, I2, semua yang beratom sejenis bilangan oksidasi atomnya sama dengan 0. Kemudian dalam KCl, K itu adalah logam golongan 1, tentunya bilangan oksidasi K-nya positif 1. Karena ini senyawa netral berarti total dari bilangan oksidasi sama dengan 0. Karena K positif 1 berarti Cl negatif 1. Maka sekarang terjadi perubahan bilangan oksidasi Cl di kiri 0, di kanan negatif 1. Tentunya itu adalah berkurang. Maka kita sebutlah dengan reduksi. Kemudian untuk I, dalam Ki bilangan oksidasi I negatif 1 karena K positif 1, maka supaya 0 tentunya I sama dengan negatif 1. Bilangan oksidasi I dalam I2 molekul beratom sejenis tentunya sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi I di kiri negatif 1, di kanan 0, tentunya mengalami pertambahan dari negatif ke 0. Maka kita sebut itu oksidasi. Berikutnya, reaksi Cr2O7 2 negatif tambah Cl negatif tambah H positif menghasilkan Cr3 positif tambah Cl2 tambah H2O. Walaupun di sini banyak senyawanya terdiri dari senyawa netral dan molekul diatomik dan juga ion-ion, itu tidak menyulitkan kita untuk menentukan bilangan oksidasinya. Karena yang mau kita carikan adalah yang berubah. Kalau H positif berarti positif 1 lah bilangan oksidasinya.
H dalam senyawa misalnya dalam H2O positif 1 juga, maka bilangan oksidasi H tidak berubah. Begitu juga dengan O. O itu kan negatif 2 dalam senyawa, di kanan juga dalam senyawa, sama, berarti kalau dia sama tidak berubah. Yang berubah sekarang adalah Cr baru Cl. Bilangan oksidasi Cr dalam Cr2O7 2 negatif sama dengan positif 6. Dari mana itu? Karena O itu negatif 2 kali 7 berarti sudah negatif 14. Maka nanti karena di sini ada 2 negatif, maka bilangan oksidasi 2Cr tambah 7O sama dengan negatif 2. Karena ini tadi negatif 14, jika kita pindahkan nanti ke kanan menjadi positif 12. Ya, berarti bilangan oksidasi Cr 2 atau 2Cr nanti positif 12, maka yang kita tentukan kan bilangan oksidasi unsurnya atau Cr-nya sama dengan positif 6. Kemudian di kanan Cr3 positif, karena ini adalah ion, maka bilangan oksidasi daripada Cr-nya sama dengan muatannya, sama dengan positif 3. Maka bilangan oksidasi Cr dari positif 6 ke positif 3 itu kan berkurang, maka kita sebut reduksi. Kemudian ion Cl negatif, tentunya bilangan oksidasi Cl-nya sama dengan muatannya, berarti negatif 1. Kemudian Cl2, dia adalah molekul beratom sejenis, maka bilangan oksidasi Cl sama dengan 0. Maka terjadi perubahan dari minus 1 menjadi 0, tentunya mengalami peningkatan atau kenaikan, maka kita sebutlah itu dengan oksidasi. Berarti reaksi ini adalah reaksi redoks, karena di dalamnya terdapat reduksi dan oksidasi. Kemudian yang D, reaksi KMnO4 tambah HSO4 tambah KNO2 menghasilkan K2SO4 tambah MnSO4 tambah H2O tambah KNO3. Seperti saya katakan tadi ya, banyak unsur-unsur itu tidak mengalami perubahan di dalam suatu reaksi. Seperti logam K itu kan golongan 1, berarti semua nanti bilangan oksidasi K di dalam senyawa ini positif 1, positif 1, positif 1, positif 1, positif 1, jadi tidak mengalami perubahan. Begitu juga dengan oksigen, semua oksigen di dalam senyawa-senyawa ini sama dengan negatif 2, juga tidak mengalami perubahan. Sama halnya dengan hidrogen, hidrogen tetap positif 1, maka tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan antara lain Mn. Kenapa bilangan oksidasi Mn di sini positif 7? Karena O negatif 2 kali 4 negatif 8, K positif 1, maka supaya 0, Mn tentunya positif 7. Dalam KNO2 bilangan oksidasi N sama dengan positif 3. Kenapa? Karena O negatif 2 dikali 4 berarti negatif 4, sedangkan K tadi positif 1, berarti positif 1 tambah berapa? Kemudian tambah negatif 4 supaya 0, tentunya N sama dengan positif 3. Kemudian Mn dalam SO4, tadi sudah saya katakan di atas ya, sudah kita buat tadi contoh dari MnSO4, kita ionkan saja. MnSO4 jika diionkan berarti Mn2 positif tambah SO4 2 negatif. Maka bilangan oksidasi Mn di sini sama dengan positif 2. Kemudian N dalam KNO3, N dalam KNO3, K positif 1, O negatif 2 kali 3 negatif 6, maka tentunya N sama dengan positif 5. Kemudian kita hubungkanlah sekarang antara Mn yang di kiri dengan Mn yang di kanan. Bilangan oksidasi Mn di kiri positif 7, di kanan positif 2, maka kita lihat itu adalah berkurang. Kalau berkurang berarti reaksi itu adalah reduksi. Kemudian kita hubungkanlah N yang di kiri KNO2 dengan N yang di kanan KNO3, dari positif 3 berubah menjadi positif 5, tentunya itu bertambah, maka kita sebutlah oksidasi. Jadi reaksi ini disebut reaksi redoks karena terdapat reaksi reduksi dan oksidasi. Baiklah, demikianlah cara menentukan reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Dan ini nanti dasar kita untuk penyetaraan reaksi redoks. Jadi materi selanjutnya adalah penyetaraan reaksi redoks. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya.
Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Salam sehat.